فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yaitu masuk ke muka surat 75. Masih di Al-Mustawarrabi level yang keempat. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsus samin. Pelajaran yang ke-8, al-adabu ma'al jiran. Adab bersama tetangga. Qal yahussu dinuna ala hifdhi huquqil jar. Agama kita menganjurkan untuk memelihara hak-hak tetangga. Tentunya anjuran ini anjuran yang bersifat wajib. Hukum asal memenuhi hak adalah wajib. Adapun perinciannya ada yang wajib, ada yang mustahab. Tapi secara umum memelihara hak adalah wajib. Para ulama berselisih pendapat bila rumah itu dikatakan sebagai tetangga, yaitu jaraknya berapa. Banyak ulama yang berdalilkan, yaitu menyebutkan 40 rumah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tapi sebenarnya hadisnya dhaif. Semua hadis yang menyebutkan hak tetangga, yaitu rumah-rumah dikatakan tetangga selama masih jaraknya itu 40 rumah. Kalau lebih tidak dikatakan tetangga. Kalau kurang, itu masih ikut tetangga. Tapi semua hadisnya dhaif. Baik. Maka yang mudah adalah kembalikan kepada uruf, kepada tradisi. Inti dari jar itu adalah yang berdekatan. Dan jar sendiri terbagi dua, ada yang dekat, ada yang jauh. Al-jaru, dzil qurba, dan al-jar, al-junub, yaitu tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh. Baik. Semakin dekat tetangga itu, maka semakin besar haknya. Sebagaimana tatkala Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, saya memiliki 2 tetangga, maka yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari saya? Nabi mengatakan aqrabu minki baban, aqrabuhuma minki baban, yaitu yang rumahnya paling dekat denganmu, pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Semakin dekat maka semakin besar hak dia. Baik. Sebagaimana dari sisi yang lain, semakin dekat dia maka semakin besar harapan untuk dia itu yang menolong kita. Misalkan ada kelaparan atau ada kebakaran atau mungkin musibah kebanjiran atau yang lain-lain, atau terkait dengan keamanan, biasanya yang paling cepat membantu tentunya adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita dibandingkan dengan yang jauh-jauh. Maka sebagaimana kita mendapatkan faedah paling besar adalah dari tetangga yang dekat, maka demikian pula yang paling wajib kita tunaikan haknya adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kemudian dikatakan di sini falil jari huququn wa adabun azimah. Tetangga memiliki hak-hak dan adab-adab yang agung, yajibu alaina mura'atuha. Dohirnya ini kurang alif ya, mura'atuha. Dari riayah, mura'ah, ada alifnya. Wajib atas kita untuk meraihkannya, yaitu memelihara dan memperhatikannya. Ma'al adab, wa minal adabi ma'al jiran, termasuk dari adab dengan tetangga. Yang pertama, al-ihsanu ilal jar, berbuat kebajikan kepada tetangga. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabahta maraqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sup, maka perbanyakkan airnya dan berikan kepada tetangga. Ta'ahad yaitu rajin-rajin memeriksa keadaan mereka, yaitu kita membagi-bagi walaupun hanya sup.
Tapi tentunya yang ma'ruf ya, bukan yang buruk-buruk yang sudah hampir rusak baru dibagi, tidak demikian. Baik, ini bagian dari ihsan, yaitu ihsan dengan harta benda. Termasuk dari ihsan adalah kita menjaga jangan sampai tetangga kita rumahnya kemasukan pencuri atau pengganggu, pengacau dan sebagainya. Atau kalau kita tahu tetangga kita sedang dikacau oleh perompak, kita segera menghubungi pihak yang berwajib, menelpon polis dan sebagainya. Kita membantu. Dan termasuk kata para pensyarah, termasuk berbuat kebajikan kepada tetangga adalah memelihara kehormatan mereka. Jelas semakin dekat rumah kita dengan dia, semakin banyak rahasia yang kita tahu. Maka hendaknya kita saling menutup aib saudara kita selama itu adalah aib yang bersifat pribadi. Sebagaimana kita punya aib, sebagaimana tetangga punya aib, kita juga punya. Sebagaimana kita ingin aib kita tidak disebarluaskan, maka hendaknya kita juga jangan menyebarluaskan aib tetangga kita. Karena ini termasuk dari dosa besar. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang suka kekejian tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu di dunia dan di akhirat. Baik. Adapun kalau sifatnya adalah keagamaan atau sifatnya adalah perkara yang dikhawatirkan membahayakan orang lain, maka kita dilarang untuk menyembunyikan persaksian. Kita wajib bersaksi demi keselamatan tetangga-tetangga kita dan keselamatan orang lain dan seterusnya. Ini ma'ruf, perkara-perkara yang seperti ini. Berarti boleh tak kita mencuri mangga tetangga? Oh, tak boleh tentunya. Kita tak masuk ke rumah tetangga, tapi apa? Kita buka pintu, kemudian kita tebarkan makanan, akhirnya ayam-ayam tetangga masuk, kita tangkap, boleh tak? Oh, tak boleh, kasihan. Itu kasihan. Sebagaimana kita tak rela kalau ayam-ayam kita dicuri tetangga, kita juga jangan mencuri ayam tetangga. Kemudian yang kedua, tafaqqudul jar, yaitu memeriksa keadaan tetangga, memeriksa baik-baik, tanya baik-baik, bukan buat lubang mengintai. Itu namanya tajassus, ya, mencari-cari aib. Wasu'alu anhu, menanyakan tentangnya, tanya gimana kesehatan, sudah dimudahkan bayar hutang belum, apa yang boleh saya bantu. Jangan yang ditanyakan anak gedenya sudah besar belum. Bukan itu, pembahasannya lain nanti. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mazala Jibrilu yusini, terus menerus Jibril berwasiat kepada saya biljar, terkait dengan tetangga, yaitu mewasiatkan untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Hatta qultu la yuwarrisanna, sehingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar-benar Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Warrasa yuwarrisu, yang diinginkan di sini adalah menjadikan maf'ul bihnya sebagai ahli waris, ya. Apa? Tafaqqudu, memeriksa. Menanyakan keadaan dan seterusnya. Jadi bukan bersifat apa istilahnya ananiyah, egoisme. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tidak demikian. Allah Ta'ala telah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang lelaki dan yang perempuan sebahagiannya adalah wali bagi sebahagian yang lain. Auliya, wali, yaitu saling mencintai, saling menolong, saling membantu dan seterusnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika yarhamuhumullah, mereka itulah orang yang akan dirahmati oleh Allah. Jadi saling membantu, saling menolong, bukan saling apa istilahnya itu ya, tidak peduli. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking seringnya Jibril itu
mewasiatkan untuk Nabi berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi mengatakan benar-benar Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris saya. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Jibril kepada masalah ini. Dan Jibril tentunya mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang para malaikat, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah di dalam perkataan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Baik. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Menunjukkan Jibril mengucapkan ini semua adalah dengan perintah dari Allah Ta'ala. Sama saja Jibril menukil dari Allah ataukah tidak, itu tidak masalah, karena dia muta'in sama amin. Di sana dia ditaati dan dia itu terpercaya. Jadi dia sekedar penyampai, bukan Jibril itu membuat syariat sendiri. Jadi yang dilakukan oleh Jibril ini menunjukkan betapa pentingnya masalah tetangga, sampai Nabi menyangka betul-betul tetangga akan menjadi ahli waris. Tapi tentunya kenyataannya tidak demikian, tidak sampai menjadi ahli waris. Kita baca At-Taqwim, penilaian. As-so'alul awal bimadza tuhsinu ila jiranik. Dengan apa Anda berbuat baik kepada tetangga Anda? Dengan apa berbuat baiknya? Ya. Bagi salam, itu baik. Jelas apa? Mendoakan, doa pun pahala yang besar. Iya, iya. Iya, bagi-bagi makanan. Apalagi? Iya, menjenguk kalau sakit. Apalagi? Apalagi ada kemungkinan tak kebaikan yang lain apa misalkan? Ayo, meminjamkan barang-barang itu pun baik. Terkadang tetangga kita tak punya ini, tak punya itu, kita pinjamkan barang-barang. Ayo, bantu bayarkan hutang Jayat. Semua yang berupa kebaikan itu bernilai sedekah. Iya, kullu ma'rufin shadaqah. Hadis Jabir dan hadis Hudzaifah. Baik. Atau mungkin apa, bantu membuatkan ini, membuatkan itu dan sebagainya. Banyak kemungkinan kebajikan banyak sekali. Yang kedua, hal manjala sabijanibik. Apakah orang yang duduk di samping Anda fil halqah, di majelis, yakunu jaron lak, menjadi tetangga bagi Anda? Baik, seperti ini kita dikatakan tetangga tidak? Iya, dipanggil tetangga. Ma'ruf di dalam kitab-kitab ini juga diistilahkan sebagai tetangga. Karena apa? Duduk bijiwarina, dipanggil jar juga berarti tetangga. Karena apa? Duduk di samping kita. Walaupun lain-lain polanya, tapi boleh dipanggil tetangga juga. Tetangga duduk. Bahkan yang lain negara pun dipanggil tetangga kan? Negara jiran. Wah, tetangga juga itu. Yang ketiga, hal bijani bibaiti kajiron. Apakah di samping rumah Anda ada tetangga? Tuhsinu ilaihim, Anda berbuat baik kepada mereka. Ya. Ayo, na'am. Jelas rata-rata kita punya aja tetangga itu. Kecuali yang mungkin apa memang betul-betul bersendirian di gurun pasir kah, atau di apa ya istilahnya di hutan, mungkin Allahu a'lam. Bertetangga dengan yang lain, jenis lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, tatkala berbicara masalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kata beliau termasuk di sini adalah asap. Mungkin apa, kita sedang bakar sampah, tahu-tahu asapnya ke tetangga. Tak boleh sengaja, kalau disengaja haram. Kalau tidak disengaja ya dimaafkan, tapi diusahakan untuk bagaimana agar asap itu jangan masuk ke rumah tetangga. Nanti ada yang bersin-bersin atau ada yang sakit paru-paru, batuk dan sebagainya, atau mungkin baju jadi kotor, jadi berabuk, jadi apa namanya, terkena arang dan sebagainya, terkena abu. Nah, itu dijaga karena itu juga menyakiti tetangga. Termasuk juga adalah main musik, alat-alat musik. Dengan alasan ini telinga saya yang
menyalakan musik itu di dalam bilik saya. Kita katakan iya, tapi kenapa boleh masuk ke rumah saya tanpa izin? Nah, itu juga menyakiti tetangga. Jadi apa? Mestinya tingkapnya ditutup. Kalau masih pengen main musik juga berbuat dosa besar, nah, jangan sampai mengganggu tetangga karena ini gangguan. Tidak semua orang suka musik atau nyanyian dan sebagainya. Ini semua adalah gangguan dan kita diharamkan untuk yang seperti itu. Termasuk juga kata sebagian ulama, yaitu masakan yang sedap. Kita cuma bagi asapnya ke dia, asap sedap. Tetangga perutnya kerucuk-kerucuk, kita yang kenyang itu tak boleh. Itu zalim. Seperti teman anak ketika yang dulu dia cerita, tetangganya orang Kristen suka masak apa itu daging khinzir, khinzirnya disatai. Wah, masuk ke rumah dia kalau bakar asapnya besar tebal. Padahal busuk kata dia, nggak pandai masak. Nah, ini mengacau, mengganggu. Tak boleh itu. Walaupun sedap pun nggak boleh ya, mengacau. Baik, ilahuna wallahu a'lam.